Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kembali kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah usul fikih, dan kali ini kita akan membahas persoalan taksis ya. Nanti kita share dulu materinya. Ya. Nah, al-mabahis rabi atau pembahasan yang keempat fil khassi wa takhsis, yaitu mengenai khas dan takhsis. Yang pertama, wal khassu ma la yanawalu syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Kita lihat takhsisnya ya. Jadi khas itu adalah sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih ya. Jadi sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih min ghairi hasrin, yang tidak mempunyai batasan. Wa takhsis, dan taksis ya, tadi itu khas ya, sekarang taksis. Apa itu taksis? Ikhraju ba'di madlulil ami. Jadi taksis itu ialah yang dikeluarkan dari sebahagian dalil-dalil umum atau am Jadi taksis ini adalah yang dikeluarkan ya, ikhraju ba'di madlul, artinya yang dikeluarkan dari sebahagian dalil-dalil am. Wa huwa qismani, ya ini terbagi dua, ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ya, apa itu muttasil, apa itu munfasil? Kita lihat berikutnya. Fal muttasilu anwa'un, dan muttasil itu ya sebagai berikut. Jadi ini ada kaidah-kaidah yang istilahnya dianggap sebagai istilah muttasil ya. Ini juga saya kira ada juga pembahasan muttasil dan munfasil di dalam ilmu nahwu ya. Nah, kalau di usul fikih juga ada. Ya, ada istilahnya kan damir muttasil ya, dari damir yang bersambung, dan damir yang munfasil, artinya damir yang tidak bersambung. Nah, itu kalau istilahnya kita kaitkan pembahasan bahasa Arab, tapi ini kan istilahnya kita membahas usul fikih. Nah, di antara kaidah yang dimaksud dengan muttasil ini, minha di antaranya ini ada ayat ya, istisna ya. Jadi ada istisna, qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada pengecualian. Kata illa ya, illa sebagai huruf istisna. Nah, ini mengecualikan. Jadi orang-orang yang merugi ini ya, orang-orang yang merugi yang dimaksudkan oleh Allah ini tidak akan terjadi ketika dia hendak beriman kepada Allah wa amilus solihati, dan mengerjakan amal ibadah. Nah, pemahaman sebaliknya, ketika dia tidak beriman dan beramal soleh, ya tentu dia masuk dalam kategori khusrin ini. Kemudian ya, minha diantaranya atau yang lain at-taqyidu bisifati. Ya, ini mentakyidkan ya, istilahnya dengan sifat. Artinya digantungkan pada sifatnya. Ya, seperti firman Allah fi kafaratil qatli, dalam persoalan kafarah. Ya, kafarah atau hukuman bagi yang membunuh. Fatahriru raqabatin mu'minatin.
Ya, ini ayatnya ya. Kalau kita baca ya, fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, kalau ayatnya ya, ini kan ada ayat sebelumnya ini ya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, ya, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Jadi eh, ini ditakkidkan ya, istilahnya digantungkan pada sifatnya. Artinya yang dimaksud dengan taksisu bisifati di sini ya, takyidu bisifah. Jadi apa namanya, istilah rokabatin ya, budak ini yang dimaksud itu adalah mukminatin, harus budak yang perempuan. Ya, jadi dia memerdekakan hamba sahaya ya, bukan ya, saya ralat ya, bukan hamba perempuan ya, tapi hamba sahaya ya, atau hamba yang beriman ya. Karena di sini ada mukminatin ya, rokobatin kan istilahnya budak, tetapi budak yang dimaksud itu adalah harus budak yang beriman. Nah, itu. Jadi mukminatin di sini fungsinya sebagai sifat. Kemudian ada taksis bil ghayah. Ya, taksis bil ghayah ini ya seperti dalam firman Allah, wala taqrabuhunna atta yathurna, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka itu suci. Nah, ini kaitannya dengan istilah menggaul istri ya. Dalam artian tidak boleh mendekati istri ya ketika dia tidak suci. Dalam keadaan haid itu tidak boleh. Nah, ini yang dinamakan dengan taksisu bil ghayah. Artinya ini dikhususkan. Ya, jadi ada pengkhususan sesuatu ini. Ya. Bercampur dengan istri ya, istilahnya berhubungan dengan suami istri, nah itu kan hukumnya halal, boleh. Tetapi ya di sini dikhususkan kalau dia tidak dalam keadaan bersih, maka ya hukumnya tidak boleh. Kemudian at-takhsisu bil badal. Ya, ada istilah takhsisu bil badal. Taksis bil badal ya. Badalun artinya pengganti ya. Ya, di sini firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ah, ini taksis juga, pengkhususan. Nah, artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengerjakan perjalanan ke Baitullah. Jadi menunaikan ibadah haji kan termasuk rukun yang wajib kita laksanakan. Tapi persoalannya, kadang ada orang yang kurang mampu dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, makanya persyaratan yang diajukan oleh Allah di sini adalah manistata'a ilaihi sabila. Nah, inilah taksisnya. Jadi walaupun misalnya ibadah haji itu adalah sebuah syariat yang wajib kita lakukan, yang wajib kita kerjakan, tetapi itu hanya dikhususkan bagi mereka yang punya kemampuan. Baik dia mempunyai kemampuan dari segi fisik ya, atau materi non materi ya, maupun dia punya kemampuan dari segi materinya. Kemudian kita lihat wal munfasilu anwa'un. Nah, ini ada munfasil, ini ada dua. Yang pertama taksisul kitab bil kitab. Nah, mentaksis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah, wala tankihul musyrikati. Ya, wala tankihul musyrikati, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik. Nah, ini ada khususnya bi qauli ta'ala ya, wal muhsanati minal ladina utul kitaba min qablikum. Al-Maidah ayat 5. Artinya hillul lakum, artinya halal bagi kalian. Nah, kalau kita lihat ayatnya, satu ayat yang melarang kita menikahi wanita musyrik. Tetapi ayat yang lain mengatakan boleh. Disinilah kita lihat taksisnya. Ternyata larangan yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ini sebenarnya ada penghususan. Ya, penghususannya di mana? Wal muhsanatu minal ladina utul kitaba.
Nah, jadi kita boleh menikahinya ketika dia menyandang status ahlul kitab. Nah, jadi keterangannya itu adalah hilul lakum, maka itu berubah status hukumnya menjadi halal. Nah, kemudian wa takhsisul kitabu bis sunnah. Ya, ini ada takhsis Al-Qur'an dengan sunnah. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Ini kaitannya tentang pembagian harta warisan ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka ya atau harta waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak kecil anak lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Jadi istilahnya 1:2. Jadi ketika ada anak laki-laki, nah itu sama bahagiannya dengan dua orang anak perempuan. Jadi laki-laki 2, ya ketika ada anak perempuan ya jadi cuma 1. Nah, ini sempat menjadi perdebatan bahwa kok kalau begitu tidak adil. Masa anak laki-laki 2 lalu anak perempuan dapat 1. Nah, ternyata hikmahnya karena biasanya di dalam sebuah keluarga yang menjadi tulang punggung ya setelah tidak adanya orang tua itu, ya kadang itu adalah seorang laki-laki yang ada di rumah tangga itu. Ya misalnya kalau ada kakaknya yang laki-laki, maka dia harus menanggungi semua adik-adiknya itu. Makanya dia diberikan 2 dari dia 2 dan adiknya 1. Jika adiknya perempuan. Nah, kemudian ini di dalam ayat ini, jadi anak secara keseluruhan ini akan mendapatkan warisan, baik dia beragama Islam maupun kafir. Ya, tetapi ayat di atas ini ditaksis oleh hadis Nabi. Jadi ketika kita lihat ayat ini, maka ada indikasi bahwa yang diberikan istilahnya harta warisan itu semua anak. Pokoknya berapa aja anak yang dia dapatkan, yang selama dia hidup, yang dia melahirkan beberapa anak, ya itu yang itu yang diberikan harta warisan. Tapi ternyata ditaksis dengan sebuah hadis ya dari riwayat as-sahihain ya, baik riwayat Bukhari Muslim ini, la yarisul muslimal kafira walal kafiral muslimah. Nah, artinya orang yang muslim ini tidak mewarisi harta pada orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi pada orang muslim. Artinya putus tanggungan ya, tidak diberikan. Kalau di dalam pembagian harta warisan namanya asobah. Ya dia terhalang. Ya terhalang karena apa? Karena bisa jadi dia itu musyrik atau misalnya dia itu keluar dari agama Islam, maka tidak berlaku atasnya harta warisan. Nah, kemudian ada takhsisus sunnah bis sunnah. Jadi ada taksis hadis dengan hadis ya, atau sunnah dengan sunnah. Nah, contohnya fima saqatis sama'u usyur. Ya, pada setiap yang disirami oleh hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Jadi kalau ada air hujan ya menyirami sebuah tanaman, maka zakatnya adalah 1/10. Artinya 1/10. Jika 10 hasilnya maka keluar 1. Nah, itu taksisus sunnah bis sunnah. Nah, ini ditaksis dengan hadis yang lain. Laisa fima duna khamsati ausukin shadaqatun. Yang artinya tidak tidak mesti mengeluarkan zakat atau sedekah untuk yang kurang dari 5 ausak ya. Ausak. Jadi setiap dari 5 ausak itu ya tidak dikenai. Ya, artinya ini sebuah takaran ya, takaran ketika kita menyirami tumbuh-tumbuhan itu. Nah, kemudian kita lihat yang kelima ada taksis bil qiyas atau taksis dengan Al-Qur'an dengan qiyas. Nah, sebagaimana firman Allah,
az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fa innahu khassa minhal ummatu fa 'alaiha nisfu dzalika biqauli ta'ala fa in ataina bifahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Ya, jadi maka khusus untuk seorang yang untuk budak perempuan, hukuman itu didapatkan separuh dari orang merdeka. Ini seperti firman Allah di dalam surah An-Nisa. Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau secara lisan perbuatan keji atau berzina, maka atas mereka separuh dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami atau kebolehan mengawini budak tersebut. Nah, ini juga istilahnya takhsisul kitab bil qiyas. Kemudian yang keenam, takhsisus sunnah bil qiyas, ya. Ada mentaksis sunnah dengan qiyas. Sebagaimana sabda Nabi, li wajidun yahillu ardahu wa uqubatuhu. Rawahu Ahmad bin Majah. Jadi orang kaya yang menunda-nunda membayar utang, maka dihalalkan mendapatkan sindiran atau hinaan dari siksaan tersebut. Jadi kalau ada misalnya orang yang orang yang berhutang, maka itu bisa disindir itu. Jadi berlaku sindiran. Jadi hadis ini diperuntukkan bukan antara orang tua dan anaknya, karena tidak akan menjadikan mendapat sindiran atau hinaan dan siksaan. Ya, jadi dengan kias bahwa anak itu tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya. Berdasarkan firman Allah, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Iya. Jadi itu untuk sementara perkuliahan kita hari ini. Insyaallah berikutnya kita akan lihat ya mabahisul khamis ya tentang al-izalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.